Hai guys, balik lagi sama Kun di sini. Fansi botak bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Saitama yang mengalahkan legenda naga jahat yang berusia 800 tahun hanya dengan sekali pukul saja. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 193 bagian kedua yang bersumber dari website OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Kun sarankan bikin stop video aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 193 bagian kedua ini, Flashy Flash bertamu ke kediaman Saitama dan membahas soal kemunculan God beberapa waktu yang lalu. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Saitama yang bermain game bersama King di dalam apartemennya. Si botak tidak mengira jika hal semacam batu segel dan sekte hanya ada di dalam game serta manga. Ternyata di luar sana ada juga dunia yang tidak dia ketahui. Ketika mereka berdua masih bermain game, tiba-tiba bel berbunyi. King menduga jika itu adalah Genos yang mau ke sini. Tapi setelah membuka pintu kamar, ternyata itu adalah Flashy Flash yang dengan pedenya berkomentar jika si botak sepertinya sedang kosong. Dia mengajak si botak untuk mencari Manako, si hewan eksotis penting yang mengacu pada asosiasi monster. Menurutnya kalau si botak cukup berguna, maka dia bisa menjadikannya sebagai murid. Namun secara mengejutkan, belum sampai pahlawan itu berbicara lebih lanjut, Saitama malah langsung menutup pintu kamarnya. Melihat respon tersebut, Flashy Flash langsung naik pitam. Apa-apaan sikap tersebut? Dia pun meminta si botak untuk membuka pintu kamarnya sekarang juga. Tapi dari kamar sebelah, Genos menguping pembicaraan mereka sambil nongol melihat keadaan yang terjadi. King juga mendekati Saitama. Dia bertanya siapa yang bertamu barusan dan kenapa Saitama harus menutup pintu tersebut. Si botak berkomentar jika orang yang datang barusan kelihatannya menjengkelkan. Akhirnya King dan si botak mendengarkan colotehan Flashy Flash dari balik pintu. Pahlawan perempuan itu berkata jika dia memiliki urusan penting. Dia mengancam Saitama jika si botak tidak mau membukakan pintu, maka Flashy Flash akan menendang pintu itu secara paksa. Namun Genos yang berada di kamar sebelah tidak tinggal diam dan meminta pahlawan itu untuk berhenti. Pahlawan cyborg tersebut bahkan meminta Flashy Flash untuk menyampaikan pesannya tersebut melalui dirinya saja dan dijelaskan dengan singkat sebanyak 20 kata atau kurang. Tentu saja pahlawan perempuan itu langsung emosi. Dan semakin lama perdebatan pun semakin menjadi-jadi. Hingga akhirnya terdengar suara perkelahian di antara mereka berdua. Saitama penasaran, haruskah dia menghentikan aksi dari mereka berdua? King yang mendengar keributan itu semakin parah berkomentar kalau sepertinya temannya itu harus menghentikan mereka. Seketika pula Saitama segera keluar dan meminta mereka berdua untuk berhenti berkelahi di depan rumahnya. Melihat pahlawan cyborg itu berhenti bertarung, Flashy Flash pun segera menghampiri Saitama. Dia mendapatkan informasi jika si botak telah dipromosikan ke kelas A. Kedatangannya ke sini adalah untuk membawakan prospek yang bagus sebagai perayaan promosi. Genos bertanya kepada gurunya, apakah Saitama Sensei mengenal orang ini? Dengan ekspresi agak ragu, si botak menjawab jika dia cukup mengenal orang tersebut. Lalu sambil menunjukkan wajah konyolnya itu, Saitama memperkenalkan Flashy Flash dengan sebutan pahlawan muka jambul kepada mereka semua. Tentu saja pahlawan kelas S itu emosi karena nama itu adalah nama panggilan yang si botak berikan sendiri. King mencoba memberitahu nama asli pahlawan tersebut, namun Flashy Flash memintanya untuk berhenti. Menurutnya orang seperti si botak ini memiliki kebiasaan bertanya langsung. Kalau terus begitu, maka Saitama juga tidak akan pernah mau belajar. Dan untuk sekarang, biarkan dia mengingatnya sendiri. Genos sendiri yang melihat sikap tersebut protes. Sambil mencoba mengingat, si botak menjawab jika dia teringat dengan nama panggilan pahlawan itu. Dimulai dengan kata Cla. Namun sambil jutek, pahlawan perempuan itu berkata salah. Saitama pun mencoba membenarkan kata-katanya dan teringat dengan nama Fla. Pahlawan perempuan itu membenarkannya dan menyuruh Saitama untuk meneruskan. Sambil terbata-bata, si botak menyebut kata Flash. Namun ketika dia menyebutkan nama lengkapnya, malah menjadi Clavicle Smash. Sontak saja, Flashy Flash tidak terima dan protes dengan apa yang si botak perbuat. Kemudian sambil menengok keluar, dia memberitahu Genos dan King jika ada masalah asosiasi rahasia yang harus dia diskusikan.
dan dia meminta mereka untuk pergi. Tidak lama berselang, sambil minum teh, Flashy Flash mengatakan inti kedatangannya ke sini. Dan secara mengejutkan, dia menyuruh si botak untuk menjadi muridnya saja. Sebelumnya dia sendiri sudah melihat kemampuan yang Saitama miliki ketika mereka berada di bawah tanah. Menurutnya, kemampuan atletik milik si botak telah mengalir bersama potensinya. Saat itu, si botak sendiri tidak memanfaatkan setengah dari potensi yang dia miliki ketika berada dalam pertempuran. Bagi Flashy Flash, kalau Saitama mendapatkan bimbingan secara benar, maka dia akan bisa mendapatkan peningkatan yang lebih signifikan. Namun secara mengejutkan, Genos malah nongol dari balik dinding di belakang Saitama dengan membuatkan lubang kotak. Si botak sendiri begitu kaget dengan ulah yang muridnya berbuat. Sambil meminta maaf, pahlawan cyborg itu beralasan jika perbuatannya ini harus dia lakukan untuk mempersiapkan diri terhadap keadaan yang tidak terduga seperti sekarang ini. Genos protes kepada pahlawan berbon itu. Menurutnya, pembicaraan mereka ini bukanlah suatu rahasia. Apalagi yang dibahas adalah soal God. Maka harusnya tidak masalah juga dia ikut ke dalam pembicaraan mereka. Akhirnya, Genos pun ikut nimbrung. Dan sepertinya Flashy Flash tidak mempermasalahkannya. Sambil menunjukkan gambar monster pink bermata satu itu, Flashy Flash meminta si botak untuk membantunya mencari Manako. Saitama pun bingung. Apa yang harus dia lakukan begitu dia menemukan makhluk tersebut? Apakah dia harus mengajarnya dan membuatnya membocorkan informasi atau yang lain? Flashy Flash berpendapat jika itu tergantung dari reaksi Manako terlebih dahulu. Dia menginginkan petunjuk sekecil apapun soal God yang dilawan oleh Blast itu. Dan Manako adalah petunjuk dekat yang mereka temukan saat ini. Itu sebenarnya cuma intuisi. Tapi Flashy Flash punya firasat jika dengan beberapa hal kecil yang mereka temukan setelah ini, maka mereka akan dapat menemukan rahasia besar dari God. Suatu rahasia yang bisa mengguncangkan tanah di bawah kaki mereka sendiri. Kemudian sambil berdiri, pahlawan berwarna itu mengajak si botak untuk ikut dengannya sekarang juga. Saitama pun juga ikut berdiri dan berjalan ke pintu keluar. Namun konyolnya, ketika Flashy Flash keluar kamar, si botak malah menutup pintu itu. Sontak saja, hal tersebut membuat pahlawan kelas S itu jadi makin emosi. Dia meminta si botak untuk berhenti bermain-main. Saitama berkomentar jika dia tidak bisa akur dengan orang yang memanggil nama pahlawannya, seperti apa yang Flashy Flash lakukan. Sambil tersenyum, Genos yang berada di belakangnya menghina pahlawan tersebut sambil menyuruhnya untuk duduk di belakang sana saja. Melihat respon seperti itu, sambil emosi, Flashy Flash langsung menendang pintu kamar Saitama dan menantang si botak untuk melakukan duel dengannya. Pahlawan berponi itu berencana untuk membuat Saitama sadar sekurang apa pengalaman bertarungnya saat ini. Tidak disangka ya guys, Flashy Flash malah mengajak duel Saitama. Apakah setelah ini pahlawan berponi itu akan berhasil membuat si botak sadar? Atau justru muncul kejutan lain? Sayangnya, scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 193 bagian kedua telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 193 bagian kedua yang isinya memperlihatkan Flashy Flash yang dibuat emosi dengan sikap yang si botak tunjukkan. Hingga akhirnya pahlawan berwarna itu menantang Saitama untuk melakukan duel. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekanlah kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.